Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, terima kasih yang sudah bergabung join di kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada hari ini walaupun masih dalam kondisi daring ya. Jadi kita masih belum tahu nanti kapan kita bisa bertatap muka langsung. Tapi kemarin info mulai semester depan, semester genap 2021 ya, nanti sepertinya ada kabar untuk bisa kita bertatap muka, tapi dengan ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya harus dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian izin orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, masih kita bisa pakai skenario daring seperti ini. Pada hari ini saya minta untuk memulai kegiatan hari ini, anak-anak bisa salah satu bantu saya untuk memimpin doa. Silahkan, siapa? Ica mungkin, silahkan Ica. Saya bantu untuk memulai kegiatan hari ini, teman-teman dibantu untuk berdoa bersama. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ica sudah dipimpin untuk berdoa. Anak-anak, seperti biasa untuk memulai kegiatan hari ini, kita bisa melakukan absensi di Google Classroom-nya ya. Silahkan kalian bisa untuk absen di Google Classroom-nya dibuka. Nanti absensi, ini berarti pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga kita di daring, mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Masih di kompetensi dasar perawatan perangkat keras komputer. Nah, nanti silahkan kalian buka di Google Classroom-nya, di KD 3.8, absensi. Berarti absensi yang pertemuan ketiga ya, ini. Nah, nanti silahkan anak-anak absensi, boleh absensi sekarang atau nanti setelah web meeting kita ini selesai. Terus kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang komponen-komponen komputer, bagaimana melakukan perawatannya. Kemarin apabila komputer jarang dibersihkan, itu akan jadi masalah untuk komputer itu, jadi kinerjanya akan berpengaruh. Nah, ini kita melanjutkan di pertemuan yang ketiga ini, nanti kita akan membahas masih tentang perawatan perangkat keras komputer, kompetensi dasarnya. Nanti di pertemuan ini kita lebih ke praktikum, kemudian nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi sebisa mungkin nanti tugasnya tidak berat, jadi kalian tidak perlu keluar rumah, nanti cukup kita sepakati saja, mungkin buat video atau buat laporan singkat gitu ya, cukup dengan selembar kertas dan ballpoint. Itu untuk tugas pertemuan hari ini. Nah, ini kompetensi dasarnya masih, ini ke pertemuan terakhir untuk kompetensi ini, jadi nanti kalian tugas akhirnya bisa membuat laporan hasil perawatan komputer. Tujuan pembelajarannya masih melalui belajar mandiri, karena kita masih dalam kondisi seperti ini. Kalian diharapkan untuk terus bisa belajar mandiri di rumah agar bisa tidak ketinggalan, tetap bisa meningkatkan kompetensi yang kalian miliki. Jadi nanti kita bisa tujuannya menerapkan perawatan perangkat keras komputer. Kemudian nanti bisa dengan diskusi, tanya jawab, ataupun kerja kelompok kalau memungkinkan, kita bisa melakukan perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Kemudian dengan penugasan dan belajar mandiri, nanti kalian setelah
dari pertemuan pertama, kedua, ketiga ini harapannya bisa melakukan langkah-langkah perawatan komputer dengan tepat. Kemudian bisa melaporkan hasil dari perawatan perangkat keras komputer yang telah kalian kerjakan. Kemudian ini kita masuk ke kegiatan inti. Anak-anak yang sudah tergabung di web meeting pada hari ini, coba saya ingin memberikan pertanyaan. Apa saja komponen dalam casing komputer itu? Coba salah satu anak bisa menjawab enggak? Coba siapa? Rafa, coba. Rafa bisa? Bisa, Pak. Nah, coba sebutkan salah satu saja komponen yang ada di dalam casing komputer itu apa? Motherboard. Motherboard, ya betul, Rafa. Coba setelah Rafa, satu orang lagi coba. Siapa? Safita coba. Power supply, Pak. Nah, siapa tadi? Vicky ya? Iya, Pak. Ya, Vicky, komponen yang ada di dalam komputer, casing komputer, power supply. Coba yang lain, satu lagi. Safita coba, bisa gabung nggak? Prosesor, Pak. Apa? Prosesor. Prosesor, ya betul. Oke, dari tiga anak tadi, saya kira sudah benar jawabannya. Bisa menyebutkan komponen apa yang ada di dalam casing komputer. Nah, sekarang saya masih ingin memberikan kalian untuk mengamati dan menanya. Nah, ini komponen apa ini? Ini berada di dalam atau di luar casing? Di dalam. Di dalam. Di dalam. Di dalam ya? Dalam. Iya. Siapa coba? Zaidan coba. Zaidan bisa dengar saya enggak? Bisa, Pak. Nah, ini apa namanya? Komponen apa namanya? Memori, Pak. Memori, betul. RAM. Berada di dalam atau di luar? Berada di dalam casing atau di luar casing komputer? Di dalam. Di dalam ya. Betul. Nah, selanjutnya ini gambar apa ini? Flash disk. Flash disk. Flash disk ya. Nah, Iya. kalau flash disk itu berada di dalam casing atau di luar casing? Di luar casing. Luar. Luar. Di luar ya. Oke, rata-rata semua sudah pada tahu. Nah, ini gambar apa ini? Mouse. Mouse, Pak. Mouse. Mouse ya. Iya, Pak. Nah, kalau komponen ini berada di dalam komputer atau di luar? Di luar, Pak. Luar, Pak. Luar, Pak. Di luar ya. Tuh. Oke, selanjutnya ini VGA. VGA ya. Iya. Ya, Pak. Nah, kita tahu. Biasanya yang cewek-cewek Enggak. kurang tahu. Nggak tahu. Ini komponen Nggak. apa saat kita? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Enggak. Nah, coba. Biasanya memang yang cowok-cowok itu sering ngoprek-ngoprek komputer jadi tahu. Made Ayu coba. Ini komponen apa? Tahu nggak? Enggak tahu, Pak. Nah, toh biasanya yang cewek-cewek memang kurang untuk explore. Nah, coba tadi Vicky coba. Vicky tahu ya tadi ya, apa namanya Vicky? VGA, Pak. Nah, VGA. VGA itu fungsinya untuk apa? Tahu tidak Vicky? Apa cuma baru tahu namanya? Menghubungkan antara motherboard ke monitor, Pak. Ya, betul. Jadi Safita sama Made Ayu, gambar yang ini, yang tadi barusan ini namanya VGA, VGA card ya. Nah, VGA card itu tadi yang dijelaskan Vicky, itu berada di dalam komputer ya ini ya. Ya. Fungsinya untuk mengolah atau ini ya, grafis komputer, nanti bisa untuk menghubungkan monitor ke perangkat
CPU dalamnya. Jadi ini namanya VGA. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Harddisk. Harddisk. Harddisk ya. Kita tahu ya? Tahu. Nah, kalau harddisk tahu ya, sip. Terus Mada Ayu? Familiar ya sama gambar ini ya? Iya Pak, tahu Pak. Oke, harddisk. Harddisk fungsinya untuk apa? Penyimpanan. Tempat penyimpanan. Operasi Ya, Windows. tempat penyimpanan. Jadi semua data-data yang ada di komputer kita itu tersimpan di harddisk. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Printer. Printer ya. Printer itu berada di dalam atau di luar ya? Di Di luar. luar. Nah, kalau printer mungkin sudah banyak yang familiar sama printer ini. Karena kalau kita mau mencetak atau membuat laporan, tugas-tugas sekolah gitu ya, tugas-tugas guru, biasanya kita sering yang berinteraksi dengan printer ini untuk ngeprint itu ya, mencetak. Terus selanjutnya, nah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah kita biasanya kalau saya pernah tahu alat ini Enggak. sebelumnya pernah Enggak, Pak. lihat? Belum, Pak. Enggak tahu Pak. Belum. Tahu ya? Ini namanya gelang statis. Jadi nanti kita saat kita praktek itu tentunya kita harus memperhatikan keselamatan kerja. Ini penting karena kegiatan kita itu berhubungan dengan perangkat, hardware gitu ya. Nanti hardware-nya sendiri bisa rusak, terus kalau tidak berhati-hati, kita sendiri yang nggak selamat karena urusannya dengan perangkat keras dan ini listrik gitu ya. Jadi ini gelang ini nanti bisa kalau dipakai seperti kayak pakai jam itu. Nah, terus yang cepitannya itu nanti dicepitkan di komponen casingnya. Nah, itu untuk menghindari kita dari listrik ya, listrik statis. Jadi kadang kan kalau kita nyenggol nggak sengaja megang atau apa, kadang pernah nggak kalian kesetrum itu? Pernah, Pak. Pernah ya. Nah, itu karena listrik yang menyalur ke tubuh kita. Nah, kalau pakai gelang statis ini itu bisa tidak tersetrum nanti. Terus selanjutnya, kira-kira gambar apa ini? Orang keringetan. Orang ingatan ya. Ya, betul. Jadi sebisa mungkin hindari kita bekerja itu dalam keadaan berkeringat. Kalau misalnya tangan kita itu kadang basah atau keringetan karena keringat. Nah, itu jangan sekali-kali kita melakukan kerjaan untuk bongkar-bongkar komputer atau bersihin komponen komputer karena ini sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga keselamatannya yaitu memastikan aliran listrik itu tidak terhubung ya. Jadi anak-anak kalau besok praktikum, nah itu pastikan kalau kita membongkar komputer, memperbaiki komputer atau membersihkan, itu cabuti dulu powernya. Nah itu karena nanti urusannya dengan keselamatan kita. Itu ya. Ini yang harus kalian pahami sebelum kita nanti praktek. Oke, ada pertanyaan enggak tentang gambar ini? Clear ya? Oke, selanjutnya. Nah, komponen apa yang digambar ini yang dibersihkan? Coba. Zaidan coba. Itu casingnya, Pak. Casing ya. Terus alatnya apa ini yang digunakan? Lap. Kain Pak. Kain lap. Kain lap ya. Kain lap itu digunakan untuk membersihkan tadi ya casing ya. Terus pakai kanebo juga bisa. Tapi jangan yang kanebo habis dicelup air basah itu harus diperas dulu, dikeringkan. Itu biasanya di lab kita di TKJ itu sering untuk membersihkan pakai kanebo juga selain lap dan kain ya. Terus kira-kira bagaimana langkahnya? Kainnya dibasahin dulu, terus diperas, terus dilapin.
Ya, betul. Itu Safita ya tadi ya. Ya, Nah, Pak. setidaknya paling enggak kita tahu langkah-langkahnya untuk membersihkan komponen ini. Ini komponen casing. Nah, ini besok kalau kalian sudah masuk, itu karena lab kita itu jarang dipakai, nah itu sering atau mungkin ini bisa dipastikan debu-debu itu kotor banget di di CPU-nya, di casingnya itu. Nah, nanti mungkin besok kalau sudah ada kebijakan untuk masuk, kalian bisa langsung praktek ini. Kalian kita bersih-bersih lab gitu ya. Itu pasti dipastikan karena jarang. Kalau dulu pasti rutin karena dipakai semua siswa, jadi komponen-komponen itu pasti dibersihkan karena ini termasuk prosedur kita kerja di lab. Nah, selanjutnya komponen apa ini? Ayo anak-anak coba. PGA. PGA. PGA, ya betul, komponen PGA ya. Terus alat yang digunakan apa ini? Puas, Wah. Pak. Puas. UAS ya. Nah, Iya. Terus kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Copot Ayo, dulu. Dicopot dari motherboard dulu Pak, Copot baru dulu dikuas. baru dikuas pakai. Nah, coba salah satu coba. Rafa. Iya Pak, Nah, gimana Dicopot. langkah-langkahnya coba Rafa? dimatikan dulu aliran listriknya, dicabut dari motherboard, baru dikuas Pak. Ya, itu ya. Berarti yang alat yang kita butuhkan tadi ada kuas. Kemudian langkah-langkahnya pastikan dulu tadi prosedur kerjanya adalah komponen dari komputer itu tidak tersambung ke listrik. Kemudian kita buka casingnya gitu ya. Terus biasanya komponen ini letaknya di mana, Rafa? Di bawah prosesor. Di bawah slot M.2 Pak. Biasanya ini gabung sama nyolok di mobilnya ya, PCIe Pak, motherboardnya ya. PCIe. Iya. Nah, itu pastikan kita copot dulu, kemudian kita bersihkan pakai kuas, gitu ya. Tahu ya anak-anak yang lain besok, kalau kita memungkinkan untuk praktek di sekolah, nah itu akan lebih jelas karena kita bisa praktek langsung, tahu alatnya, terus cara membersihkannya gimana langsung kita bisa praktekkan. Nah, untuk nanti kalian tugasnya ini bisa juga, misal kalian gambar aja di selembar kertas, nanti ya, di rumah kan pasti ada. Nah, kalian bebas milih mau gambar komponen apa. Itu ya, misal ini gambar apa ini? Memori RAM. Memori. Memori RAM ya. Ya, betul. Biasanya kita sebut RAM itu ya. Memori RAM. Nah, kalian alat yang digunakan apa ini? Penghapus. Penghapus ya. Karena nanti untuk membersihkan kaki-kaki RAM itu yang warnanya kuning-kuning itu dengan penghapus. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Sama kayak pas membersihkan VGA, Pak. Ya. Ya, betul, Vicky. Sama kayak membersihkan VGA, tapi kalau VGA tadi pakai kuas gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini pakai penghapus. Nah, nanti tugas kalian silahkan nanti kirim tugasnya bebas kirim ke Jabri WA Group atau Jabri saya atau lewat Instagram. Nanti tugasnya kalian cukup ambil selembar kertas, nanti gambar di selembar kertas ini, misal gambar RAM, nggak perlu bagus-bagus, tapi yang penting kelihatan kayak bentuk RAM gitu ya. Gambar bentuk RAM. Nah, nanti misalnya kayak gini, kelihatan nggak ini? Nggak kelihatan ya? Nah, pokoknya nanti gambar di selembar kertas bentuk RAM. Nah, nanti kalian jelaskan buat video. Misal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memberikan tutorial untuk membersihkan RAM pada komputer. Kita pertama
alat yang digunakan adalah penghapus, misalnya gitu ya. Kemudian RAM-nya diambil, kemudian kita bersihkan pada kaki-kaki RAM yang berwarna kuning ini, dihapus dengan cara menggosok-gosokkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Paling berapa detik? 15 detik atau 20 detik. Sudah, terima kasih gitu. Nah, nanti tugas itu kalian upload aja di atau japri saya, kirimkan ke WA saya gitu ya. Nanti saya coba nilai. Pak, mau tanya Pak. Silahkan. Bikinnya pakai animasi 2 dimensi boleh enggak, Pak? Gimana? Bikinnya dipakai animasi aja boleh enggak, Pak? Boleh. Nah, kalau bisa buat pakai animasi, keren berarti. Artinya di luar apa? Harapan saya, ekspektasi saya berarti tinggi banget. Kalau saya mensyaratkan cuma buat video aja, kalian gambar. Nah, ini kalau bisa pakai animasi silahkan. Berarti kalian punya skill yang lain di bidang multimedia nanti. Nah, itu bisa kalian pakai juga, jadi lebih bagus. Untuk yang lain, kalau bisa pakai animasi silahkan. Kalau syarat saya cuma 10 detik, 15 detik, 20 detik buat video kayak gitu, boleh. Komponen yang lain ya, kalau yang saya tadi contohkan kan RAM. Nah, silahkan kalau kalian punya komponen, saya pengen bersihin casing nih, berarti gambar aja casing, kotak gitu. Ini kasih contoh, ini casing, cara bersihkannya ambil lap atau kanebo, basahi secukupnya, kemudian dilap di atasnya. Itu untuk nanti nilai praktikumnya kalian, keaktifan kalian. Karena kita memang kondisinya seperti ini, harus kreatif kita. Gimana caranya kita biar tetap bisa belajar. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ya, Pak. Tidak, Pak. Pas. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambar apa ini? Komponen apa ini yang dibersihkan? Monitor, Pak. Monitor. Ya, betul. Alat yang digunakan? Lap, kain. Lap, kain, bisa ya. Terus. Nah, terus bagaimana langkah-langkahnya? Kayak tadi waktu bersihin casing. Ya, betul. Ini termasuk komponen yang di luar casing ya. Monitor itu kan letaknya di luar casing. Nah, ini bisa pakai lap atau kanebo yang dibasahin secukupnya. Nanti kalian bisa dengan menggosok gitu ya. Nah, ini penting karena kita sering kadang itu ibarat komputer itu ibarat kayak rumah kita. Kalau kita jarang bersihkan, tentunya sudah pasti itu komponen-komponen komputer itu kotor gitu ya. Jadi nanti kalian kalau masuk di tatap muka, kita langsung nanti sudah jadi kewajiban kalian duduk di komputer itu absen. Nanti kan urut absen itu kita duduknya. Nah, yang absen itu ya berarti komputer itu yang kalian pakai terus dan kalian harus rawat itu, termasuk SOP perawatan perangkat kerasnya juga harus diterapkan. Karena itu nanti menjadi kenyamanan. Kalau kalian nyaman pakainya, bersih, nah itu nanti juga akan suara saya masih masuk ya? Masih, Pak. Ya, ini ada gangguan di video saya. Nanti kita lanjut saja, tidak apa-apa. Bentar. Saya refresh video tampilan saya. Oke, bisa. Oke, lanjut ya. Nanti saya nyampaikan kalau komputer itu seperti ibarat rumah kita. Jadi kita harus juga merawatnya, membersihkan. Sudah barang tentu itu kalau tidak dirawat pasti akan kotor sekali. Nah, selanjutnya komponen apa ini? Anak-anak ada yang bisa jawab?
Ada yang tahu? Cooler kok. Apa, Vicky? Pernah lihat, Pernah, Pak. tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Namanya HEF. Tapi pernah lihat ya? Pernah lihat tapi nggak tahu Hatching, namanya Pak, ya? namanya Pak. Apa? Hatching processor. Mainboard bukan Pak? Mainboard. Iya, mainboard itu terletak di mainboard, betul. Nah, yang dikuas ini loh, gambar yang dikuas ini. Iya. Hatching Pak, hatching processor. Apa? Hatching processor. Iya, hatching ya. Ini bisa disebut hatching juga, hatching. Fungsinya ini untuk apa? Untuk berapa? mendinginkan. Untuk mendinginkan. Ya. Itu kan ada kisi-kisinya ya, ada celah-celahnya itu. Nah, itu fungsinya untuk aliran angin, untuk mendinginkan. Nah, cara alat yang digunakan apa ini untuk membersihkan? Kuas. Kuas ya. Nah, biasanya kita bisa menggunakan untuk membersihkan masuk ke dalam-dalam itu dengan kuas itu. Terus langkah-langkahnya gimana? Cukup pakai kuas itu ya, kita bersihkan dalamnya, celah-celahnya yang apa, kalau ada debu atau mungkin pada nempel di situ sampai ini jaring apa itu, biasanya ada laba-laba jaring, buat jaring di situ karena lama nggak dibersihkan, bisa pakai kuas bersihkannya. Nah, selanjutnya apa, gambar di samping ini ada yang bisa memberi penjelasan? Sirkulasi udara dalam PC Pak. Nah, sirkulasi udara. Nah, ini aliran sirkulasi ya. Jadi yang anak panah biru itu angin masuk, kemudian yang anak panah merah itu adalah angin yang keluar. Nah, ini penting kalau kita pakai komputer, dipastikan sirkulasi udara itu berjalan dengan baik. Karena ini nanti akan mempengaruhi kinerja dari komputer kita. Kalau komputer itu sirkulasi tidak optimal, tidak baik, nah itu nanti akan pengaruh kepada suhu di dalam casingnya. Nah, nanti kalau suhu panas, kinerjanya jadi berat, akhirnya biasanya bisa sampai ini blue screen gitu ya. Kemudian komponen-komponen yang lain itu jadi tidak bisa bertahan lama. Tuh, ini maksud dari gambar itu ya, sirkulasi udara. Sudah pada tahu. Oke, selanjutnya selain nanti tugas video, anak-anak juga bisa buat ini, menyusun laporan. Jadi nanti kalian buat laporan seperti tabel ini ya. Nanti ada nomor, tanggal, nama komponen yang kalian bersihkan apa, kemudian alat yang digunakan apa, tindakan itu nanti adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah kalian apa? Yang pertama, misal siapkan alat kanebo atau kain. Kemudian kedua, basahi ya, kayak langkah-langkah tadi ya. Ini sebenarnya sudah kalian jawab di awal tadi, bagi alatnya apa, misal RAM, kemudian alat yang digunakan penghapus gitu ya. Tindakannya atau langkah-langkahnya kayak gimana. Ini dalam bentuk tabel yang harus kalian susun. Biasanya nanti kalau kalian di sekolah itu ada tabel yang harus kalian isi biasanya dalam perawatan komputer. Jadi tiap kalian melakukan perawatan itu dicatat tanggal berapa, bersihin apa gitu ya, alat yang digunakan apa, terus tindakannya, langkah-langkahnya kayak gimana. Itu nanti untuk kalian besok kalau kalian kerja di dunia kerja, biasanya ada yang namanya ini ya, IT support itu, atau di perusahaan-perusahaan itu kan biasanya ada teknisi komputer. Nah, ini penting untuk bantu kalian mengecek, oh komputer ini sudah tak bersihin tanggal sekian. Nah, berarti kira-kira 1 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan bisa dijadwalkan lagi untuk pembersihan. Ini penting. Di lab kita juga ada tabel kayak gini, biasanya nempel di komputer-komputer itu untuk bantu kita membersihkan. Oh, hari ini udah dibersihkan oleh siapa.
itu ya. Jadi nanti bisa membantu apa umur dari komputer itu kalau sering dirawat. Jadi semakin panjang bisa digunakan untuk waktu yang lama. Terus ada pertanyaan anak-anak mengenai materi yang saya sampaikan pada siang hari ini? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, saya harap kalian di kondisi yang seperti ini tetap aktif ya. Artinya sering baca literasi, materi-materi apa yang harus kalian kuasai. Mungkin ke depan kalau kita memungkinkan untuk tatap muka itu nanti saya bisa mengeksplor lebih jauh. Kayak tadi misalnya Rafa mungkin bisa skill di animasi gitu ya. Kalau buat animasi gimana Pak? Boleh aktif di line. Jadi kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Misalnya si Vicky itu jadi sekarang itu skill yang kita butuhkan itu skill kolaborasi. Misal Vicky pinter di bidang jaringan gitu ya. Terus si Rafa pinter di animasi atau di desain gitu ya. Kemudian siapa? Savita mungkin di bidang pemasarannya, dia pinter ini marketing, internet marketing, jaringan sosmednya banyak. Nah itu nanti mungkin bisa bentuk tim, kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Misalnya ada tawaran install ulang, jasa install ulang. Jadi Savita bisa promosi. Kalau mau jasa install ulang, ini ada teman-teman TKJ bisa jadi itu ya kerjasama. Jadi Vicky di bidang jaringannya, nanti Rafa di bidang desainnya, atau mungkin siapa Made Ayu pinter di servis printer. Ya, jadi kita bisa kolaborasi bareng-bareng nanti bentuk tim yang bisa bergerak di bidang IT. Jadi nggak perlu semua itu nggak perlu kita kuasai, tapi bagian-bagian tertentu harus kita pegang. Kayak misal dokter spesialis itu kan nggak mungkin dia bisa semua, spesialis mata, spesialis penyakit dalam, spesialis macam-macam lah. Pasti ada satu orang itu yang dia fokus di spesialis mata, satu orang lagi di spesialis penyakit dalam. Nah, nanti tinggal konsultasi, kolaborasi. Nah, sekarang yang jadi poin penting kita adalah di kolaborasi. Ada pertanyaan enggak, anak-anak? Saya tidak, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk materi yang saya sampaikan tentang perawatan perangkat keras komputer. Nanti kalian bisa praktekkan tugas-tugasnya tadi. Kemudian berarti ada 2 yang harus kalian praktekkan. Yang pertama tentang cara pilih salah satu komponen yang kalian anggap paling mudah atau kalian tertarik di komponen itu. Misal di RAM, silahkan kalian buat gambarnya, kemudian cara membersihkannya, langkah-langkahnya gimana. Itu untuk nilai prakteknya. Untuk nilai laporannya tadi, silahkan dibuat di tabel yang saya tampilkan tadi, nanti diupload ke Google Classroom-nya ya. Nah, silahkan nanti kalian upload di Google Classroom. Nanti akan saya lihat hasil kerja kalian. Nanti saya nilai sebagai nilai praktek. Oke, sudah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, setelah apa yang saya sampaikan ini, saya butuh coba refleksi. Salah satu anak menyampaikan apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini. Siapa yang mau komentar? Menceritakan, menyimpulkan materi yang telah kita pelajari.
Savita mungkin. Savita biasanya ini ngasih Apa, Pak? kesimpulan, menyimpulkan kegiatan kita pada siang hari ini coba. Itu tadi kita belajar tentang cara bersihin perangkat komputer. Terus Ya. bagian-bagian komputer yang di luar sama di dalam. Ya, Udah. terus Udah. ya itu ya. Iya. Jadi kegiatan kita hari ini tadi kita tahu komponen-komponen komputer dan cara atau langkah-langkah membersihkannya. Paling enggak ini nanti bisa jadi sedikit untuk gambaran kalian sebelum nanti kita praktek langsung, karena kondisi kita masih belum tahu kapan. Tapi saya himbau kalian tetap ini semangat, jadi harus tahu tadi komponen-komponen apa yang perlu dibersihkan dan langkah-langkahnya bagaimana. Selanjutnya kalian mengerjakan tadi evaluasinya, kalian kirimkan di Google Classroom link apa hasil prakteknya kalian, nanti biar saya lihat, saya kasih nilai, saya komentari. Oke, itu mungkin anak-anak. Kalau tidak ada tidak ada pertanyaan, maksud saya akhiri. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet hari ini. Kita bisa bertemu, melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan, silahkan, karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa ya. Silahkan salah satu anak dibantu untuk berdoa. Rafa mungkin ya, tadi sudah yang lain. Coba Rafa, saya dibantu untuk menutup kegiatan hari ini. Ya Pak. Gimana Pak? Ya silahkan dipimpin berdoa aja. Iya. Untuk menutup pertemuan kali ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rafa dan anak-anakku semua yang sudah bergabung pada Google Meet hari ini, pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Untuk ini mungkin sudah pertemuan-pertemuan terakhir, karena mungkin akhir bulan nanti kita akan mengadakan ini ya, penilaian akhir semester. Jadi untuk anak-anak disiapkan materinya, belajarnya untuk menghadapi penilaian akhir semester di akhir bulan ini. Untuk itu saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.